Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K atau CASN di tahun 2022 khususnya untuk guru ya. Silakan teman-teman simak video ini hingga akhir. Dalam kesempatan ini kami kabarkan informasi yang baru saja muncul, yaitu tentang salah satu hal yang ditunggu juga bagi teman-teman guru honorer, yaitu tentang surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek yang mengatur tentang pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita akan pembahasan. Jadi kita lihat teman-teman Bapak Ibu Guru di progres di dalam guru P3K ini sudah muncul, yaitu referensi program studi dan linearitas. Artinya adalah sudah muncul satu surat edaran SE dari Kemendikbudristek yang mengatur tentang referensi program studi dan linearitas dalam pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah SE bernomor 4757-B-B-GT-01.01/2022 yang mengatur tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Nah, di sini ditujukan kepada yang terhormat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Nah, coba kita cermati isinya. Ini dasar hukum. Kemudian dalam rangka pendaftaran seleksi calon P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022, kami sampaikan hal-hal berikut ini. 1. Persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memenuhi kualifikasi akademik atau sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Untuk poin yang kedua, calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kemudian, untuk poin berikutnya yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K jabatan fungsional guru mendaftar sesuai kualifikasi akademik atau ijazah ya. Untuk poin yang keempat, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran SE atau surat edaran Dirjen ini. Ditandatangani di tanggal 4 Agustus ya. Ini ternyata sudah terbit di 4 Agustus. Dirjen Iwan Syahrir, saat itu masih Bapak Iwan Syahrir ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat, teman-teman ya, bisa dilihat ini adalah kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang linear yang bisa digunakan untuk pendaftaran P3K. Kita lihat ini ada bimbingan konseling, kemudian pendidikan anak usia dini Islam. Ini bisa untuk guru TK ya, PG PAUD, pendidikan anak usia dini, PGRA, psikologi. Ini masuk di satuan pendidikan TK, bidang studi atau mata pelajaran guru kelas TK. Nah, ini adalah ada 16 poin, 16 dari kualifikasi pendidikan atau program studi atau ijazah S1 atau D4 yang bisa digunakan untuk melamar bidang studi guru kelas untuk TK. Kemudian ini untuk agama Hindu ya. Pendidikan agama Hindu, keagamaan Hindu, ilmu Hindu dan seterusnya. Kemudian ini untuk pendidikan agama Islam di SD, akidah antropologi agama sampai Mahat Ali juga bisa, manajemen pendidikan Islam juga bisa, pendidikan agama ini bisa untuk jenjang SD. Kemudian kita scroll ke bawah, ini untuk agama Katolik, kemudian agama Kristen. Nah, ini untuk guru kelas. Kita coba lihat, ini yang menjadi perbincangan ya di tahun kemarin. Kita lihat untuk yang bisa masuk di guru kelas SD. Ternyata juga banyak teman-teman ya. Fisika terapan juga bisa, fisika, ekonomi, keuangan, dan perbankan juga bisa masuk guru kelas SD ya.
ekonomi koperasi, ekonomi Islam, kemudian biologi, sastra Indonesia, bahasa Indonesia, antropologi sosial, antropologi budaya. Ini bisa masuk untuk melamar di guru kelas SD. Wah, ini masih banyak, ada kimia juga bisa. Kemudian ada keguruan, ilmu sosiologi, manajemen dan bisnis juga bisa masuk di guru kelas SD. Manajemen ekonomi publik, manajemen administrasi perkantoran, manajemen administrasi, manajemen itu bisa masuk. Ke ilmu pendidikan bahasa, ilmu matematika bisa masuk ya teman-teman ya. Pendidikan bahasa bisa masuk. Nah, ini cukup banyak untuk guru kelas SD. Tentunya di mana guru kelas SD ini dibutuhkan yang cukup banyak lah. Ini juga pendidikan bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dan daerah, ada ekonomi, fisika, perbankan, koperasi juga ternyata bisa masuk ya. Ini pendidikan sosiologi, sejarah, IPS, matematika, MIPA, PGMI. Nah, ini teman-teman PGMI ternyata bisa. PGMI itu bisa melamar di guru kelas PGMI ya. Kemudian PGSD tentunya bisa, PJJ pendidikan guru sekolah dasar dan seterusnya. Ini untuk guru kelas masih banyak ternyata. Untuk guru kelas, ilmu kesehatan, keguruan. Oh, ini untuk penjas orkes ya, penjas orkes di SD. Ini untuk agama Hindu, agama Buddha di SD dan seterusnya. Nah, untuk agama Islam di SMP, agama Katolik di SMP. Jadi ini teman-teman sudah lengkap sekali ya, tuh lengkap sekali. Coba kita lihat untuk bahasa Inggris ya. Apakah bahasa Inggris itu bisa masuk di mana ya? Maksudnya bisa masuk di guru SD atau tidak? Ini kan yang menjadi perbincangan ya. Ternyata untuk bahasa Inggris masih tetap masuk di bahasa Inggris SMP ya, bahasa Inggris SMP. Kemudian bahasa bisa di SLB bisa. Kemudian untuk SMA tentunya bisa. Kemudian untuk SMK juga bisa. Bahasa Inggris juga bisa masuk di SMP bahasa Inggris. Ternyata belum bisa ya masuk di SD karena memang di SE Linitas tahun kemarin juga guru bahasa Inggris itu juga belum bisa masuk di guru SD. Nah, kemudian ini ada keperawatan, ternyata bisa masuk di prakarya dan kewirausahaan. Keterampilan keuangan juga bisa. Ini jadi sangat luas ya jangkauannya untuk prakarya dan kewirausahaan. Kita coba lihat untuk bahasa daerah ya, bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa bisa masuk di SMK teman-teman ternyata ya. Bisa masuk di seni budaya SMA, seni budaya SMK, kemudian bahasa Jawa juga bisa masuk seni budaya di SD. Bahasa Jawa ya masuk seni budaya di SMP ya. Bahasa Jawa, jadi bahasa daerah itu bisa masuk di seni budaya selain dari seni itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini teman-teman SE-nya sudah muncul, jadi teman-teman bisa download SE ini secara lengkap, mengatur tentang linearitas ya yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran P3K. Nah, teman-teman juga bisa download saja langsung di sini di download ya, download. Kita lihat di unduhan. Ketika belum ada, nanti kita bisa sudah ada ini teman-teman ya. Surat edaran kualifikasi akademik sertifikat pendidik tahun 2022. Nah, ini bisa teman-teman langsung unduh saja di halaman guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, sekian teman-teman informasi dari kami. Ini adalah SE terbaru dari Kemendikbudristek yang mengatur tentang pelaksanaan P3K guru tahun 2022 untuk dipedomani bagi teman-teman ya. Teman-teman yang masuk P2, P3, pelamar umum P1 juga harus memahami tentang surat edaran ini karena ini merupakan salah satu pedoman yang harus diikuti bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.